Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 211230640. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu contoh pengaruh sosial terhadap sikap, perilaku, dan komunikasi dalam bentuk identifikasi, internalisasi, konformitas, dan kepatuhan. Langsung saja yang pertama, identifikasi. Contohnya, Anda masuk dalam kelas tapi Anda tidak tahu apa saja aturan yang ada di dalam kelas itu. Yang kedua, internalisasi. Contohnya, misalnya seseorang ikut dalam sebuah kegiatan. Dia ikut karena kesepakatan, bukan karena sesuatu atau seseorang. Yang ketiga, konformitas. Contohnya, seorang remaja mengikuti tren agar diterima di dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, kepatuhan. Contohnya, orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan pekerjaan rumah dan anaknya menurutinya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilki Anggerini Arung dengan NIM 211230656. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Yang pertama, pengaruh normatif. Pengaruh normatif yang saya alami secara langsung adalah ketika saya diajak masuk suatu organisasi yang awalnya saya tidak mau, tapi karena saya diajak oleh teman saya dan saya bertanya apa sih yang saya dapat dari organisasi ini, terus teman saya bilang ikut saja, pasti kamu akan dapat sesuatu ketika sudah masuk ke dalam satu organisasi ini. Kemudian pengaruh dari informasional itu di dalam satu kelompok, ketika saya berada di satu kelompok dengan seseorang, kemudian saya beri saran, kemudian ada saran lain dari teman saya yang menurut dari kelompok-kelompok saya yang lain, teman-teman kelompok saya yang lain, bahwa itu lebih efektif dari saran yang saya berikan. Bahkan juga ada saran dari teman saya yang mungkin bagi teman-teman saya agak sulit untuk dilakukan, mereka cari lagi jalan keluar yang lebih efektif dari saran yang menurut mereka tidak terlalu efektif untuk dilakukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hilki Anggerini Arung, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana, NIM 211212584. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh atau dampak kekuasaan terhadap yang tidak berdaya. Jadi dampak kekuasaan terhadap yang tidak berdaya yang paling sering kita temui adalah korupsi. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan pada masyarakat di sebuah negara atau sebuah desa. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut, di mana kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan warga yang berpendapatan di bawah rata-rata yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk mereka. Jadi intinya adalah dampak kekuasaan terhadap masyarakat yang tidak berdaya yang paling sering kita temui adalah contoh korupsi. Adapun dampak dari kekuasaan yang mempunyai kekuasaan adalah hidup mereka akan semakin makmur di bawah penderitaan masyarakat yang tidak berdaya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.